Pak Ustadz kan hafal Al-Quran. Insya Allah. Hafal Pak Ustadz? Insya Allah. Okay. Katanya sekarang untuk apa kita hafal Al-Quran lagi? Artinya pengajian itu obat hati. Makanya cobain Jumatan. Alhamdulillah gitu kan. Sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau misalnya tidak Islam, baik, tidak pernah jahat. Menurut Islam tidak. Terus tempatnya di mana Pak Ustadz? Tempatnya di neraka. Berarti jauh lebih penting agamanya dibanding perbuatan baiknya. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Asik, kontenku Ustadz semua. Aku minta maaf dulu Pak Ustadz, hari ini pakai jeans kayak gini. Aku gak sopan dengan Pak Ustadz. Namanya juga awal-awal. Kita santai aja Pak Ustadz. Santai. Ya, Pak Ustadz ya. Siap. Pak Ustadz ini host dari Islam Itu Indah. Betul, salah satu acara Islam di TV. Acara Islam di TV, subuh-subuh Pak Ustadz. Subuh jam 5 Kenapa pagi. Subuh Pak Ustadz? Kenapa kalau misalnya acara Muslim itu di subuh, kenapa nggak malam gitu? Karena biasanya orang butuh sarapan. Sarapan jasmani, sarapan rohani. Makanya kita sekarang tuh kadang-kala melihat mood penonton juga. Kadang kita pagi-pagi kan dikasih persiapan buat dia keluar rumah cari rezeki tuh. Biasanya pagi-pagi diisi dulu rohaninya. Biar keluar rumah lebih sabar. Tapi rata-rata memang subuh ya? Kalau rata-rata subuh tuh acara agama ya? Betul. Mama Dede, siapa lagi tuh ya? Subuh-subuh semua ya? Ada di TVRI juga, Serambi Islami mungkin itu. Ya, pokoknya rombongan subuh ya? Kalau malam rombongannya sinetron ya? Iya. Kalau siang berita. Iya, kalau sudah hafal ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan dari masuk ke dunia entertainment pertama kali dari Ustadz Maulana ya? Dari Ustadz Maulana. Saya 2011 ke Jakarta untuk kuliah. Ustadz Maulana 2010 ke Jakarta untuk memang langsung syuting Islam Itu Indah. Buat program Islam Itu Indah. Pak Ustadz dimulai dari apa? Penulis? Dimulai dari 2012, setahun saya kuliah Ustadz Maulana ngontek tuh. Dia tahu kan saya ke Jakarta buat kuliah. Kamu mau uang jajan gak? Kata dia. Mau Ustadz, kata dia. Bantuin saya katanya. Apa? Kamu jadi notulen. Notulen apa Ustadz? Jadi beliau ceramah, saya notulennya. Nulis apa yang beliau sampaikan. Untuk jadi laporan ke MUI, ke Kemenak, itu ke KPI. dilaporin? Itu dilaporin. Apa yang disampaikan itu dalilnya dilaporin tuh. Bahwa dia berdasar ngomongnya gitu. Kalau Ustadz khotbah atau ceramah kayak gitu dilaporin? Dulu waktu awal-awal acara seperti itu, kami yang ngelaporin. Dia ada tim untuk ngelaporin gitu. Mungkin setelah kami, tim produksinya yang ngelaporin. Jadi kan sekarang semua acara agama diawasi memang. Diawasi MUI, diawasi Kemenak. Oh iya? Iya ada pengawasnya. Coba deh kalau kredit title tuh di akhir tuh pasti ada tuh. Dari Kementerian Agama siapa, dari MUI siapa, KPI siapa, ada. Jadi emang apa namanya ya dijagain gitu. Dijagain ya. Jadi jadi notulen. Dan akhirnya jadi ustadz. Dan akhirnya setelah jadi notulen setahun, orang TV-nya langsung lihat. Wah ini mah tulisannya buat bikin skrip aja nih. Kata dia, mending dia yang bikin skrip katanya. Gak usah jadi notulen. Akhirnya jadi skrip. 2015, Ustadz Maulana berangkat umroh. Nah kosong tuh TV tuh. Ustazah Oki sendiri. Ustazah Oki Setiana. Kakaknya Ricis. Ya kan. Beliau sendiri, aku dipanggil tuh. Boleh gak ngisi gitu. Kamu mau ngisi gak? Kata Ustadz Maulana, iya suruh aja dia tuh. Dia bisa ngaji. Awalnya orang TV mikirnya aku penulis. Padahal Ustadz Maulana taunya aku ngaji kan. Dari kecil kan ngaji. Suruh ngaji. Akhirnya ngaji. Sama Ustadz Maulana dilatih lah. Akhirnya sampai sekarang. Dan akhirnya jadi ustadz ya. Tapi emang jurusannya itu dok. Memang jurusannya. Pelajarin perdalam soal tentang agama ya Pak. Betul, SMP ngafal Quran, SMA baca kitab kuning, hadis segala macam. Kemudian kuliahnya memang perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Jurusan dakwah dan tafsir. Aku punya banyak pertanyaan dengan Pak Ustadz. Seperti biasa lah kalau Dr. Richard dengan Ustadz punya 1001 pertanyaan. Begitu ya? Iya, tapi kita mulai dari kemarin kan aku ngulik-ngulik kan tentang Ustadz Syam kan. Jadi aku baca, lihat, pelajarin, profiling. Ada video yang aku buat ketawa. Video itu viral gara-gara ucapan terkontrol ya. Mana jelas pula Ustadz ngomongnya terkontrol. Itu kayak gimana keadaan pada waktu itu Pak Ustadz? Itu live pertama kali. Live ya? Live pertama kali setelah libur lebaran panjang. Jadi mungkin ya kalau dalam bahasa dakwah itu sabkul lisan. Memang terpleset lidah gitu. Kehilangan satu huruf. Tapi yang bikin
salfok itu sebenarnya Ustadz Maulananya. Karena beliau itu udah pakai masker terus nutupin lagi pakai selendang gitu. Kalau yang lain tuh pada deg-degan kan. Kayak host kita tuh Mas Fadli udah yang kayak, waduh gimana nih. Makanya dia langsung bilang, mumpung masih momen lebaran minta maaf sama jamaah. Ya saya minta maaf saya lidahnya terpleset tadi. Itu sangat manusiawi sabkul lisan. Bukan mencari pembelaan tapi memang biasa terjadi dalam dunia kita kalau ngomong tuh mesti ada terpleset-terplesetnya gitu. Makanya penting sekali senam lidah dulu. Kebetulan banget itu habis lebaran banget itu. Mungkin otaknya belum terlalu nyambung ke lidah kan. Tapi abis itu perasaannya kayak gimana Pak Ustadz? Wah deg-degan. Live nih. Mau live mau gimana lagi? Lebih ketakut atau lebih ke malunya Pak Ustadz? Lebih malu sebenarnya. Yang ditakuti itu kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar gitu kan. Lebih takut kalau misalnya ada yang nanya terus kita bilang halal padahal haram. Nah, itu lebih takut kita. Oh itu lebih takut lebih ya? Takut. Daripada kepleset salah ngomong kayak gitu ya? Ngomong lisan mah inilah. Bukan sesuatu yang dimaklumi ya tapi memang manusiawi gitu. Kalau yang lebih menakutkan ketika kita bilang haram. Ternyata pas kita salah, baca ulang atau ada guru yang menegur, kenapa kamu bilang haram? Padahal itu halal loh. Itu yang lebih bahaya tuh. Kan dalam Islam hukumnya sangat berat. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Pernah gak salah? Kalau salah seperti itu sih nggak pernah sampai salah hukum ya. Insya Allah nggak pernah. Makanya itu kan kita bilang kami itu dijagain oleh banyak lembaga gitu. Jadi memang agak lebih berhati-hati. Kalau live insya Allah paling salahnya kepleset lidah ya. Tapi ada yang ketawain kemarin banyak ya. Wah sampai sekarang orang itu 2017 deh. Oh itu bukan 2019. Enggak lah COVID itu. Kan pakai masker ya. 2019 kayaknya. 2020 ya. 2020. Aduh subhanallah. Itu saya pengantin baru itu dok. Berarti 2021. Pengantin baru istri saya pas lagi ikut syuting lagi. Maksudnya ada di situ. Istri saya. Oh. Apa itu karena efek pengantin baru Pak Ustadz? Bisa jadi. Sebenarnya viralnya orang tahu viral aja kan. Nggak tahu di balik layarnya bahwa itu adalah pasca jeda libur panjang. Kemudian setelah itu gimana aku paniknya gitu. Itu panik. Sebenarnya kalau kita lihat kisah-kisah ya. Di masa Nabi itu ada dok. Ada orang yang saking khusyuknya berdoa, dia bilang, ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Itu kan saking perasaannya itu nggak nyampe ke mulutnya. Jadi mulutnya bilang, ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Tapi ini bukan pembelaan ya, bukan pembelaan. Tetap kalau salah ya salah gitu. Nah, tapi kan tidak disengaja. Tidak disengaja. Karena namanya kesalahan itu kan ada yang namanya kan dengan mens rea. Mens rea itu niat jahat. Iya. Ya, kalau misalnya punya niat jahat kan berbeda. Betul. Contohnya aku memang pengen melecehkan nih, jadi aku sengaja ngomong nih. Tapi kalau misalnya nggak sengaja kan hukumnya kayak gimana Pak Ustadz? Harusnya nggak ada masalah. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak sengaja, tidak ada hukum bagi orang yang tidak sadar. Makanya orang tidur itu kan kalau dia tidak sholat, pas bangun mesti segera ganti. Tapi kalau dia tertidur lalu dia mati tidak ada dosanya karena dia memang tidak sadar gitu. Orang gila tidak ada hukum karena memang dia tidak berakal. Tidak ada hukum bagi, tidak wajib dia, tidak mukallaf. Dalam Islam itu yang wajib mengerjakan yang wajib adalah yang mukallaf. Mukallaf adalah seorang yang memang dibebankan untuk memenuhi kewajiban itu. Anak kecil nggak ada hukum bagi mereka. Orang lupa nggak ada hukum bagi mereka. Oke, Pak Ustadz kan jadi Ustadz kan ada pengalamannya. Kebetulan Ustadz Syam kan sudah cukup panjang lah, ya, bertahun-tahun lah. Meskipun saya yakin semua Ustadz juga pasti masih terus belajar terus ya Pak Ustadz. Benar ya? Iya. Terus belajar terus, nimba ilmu terus, nimba pengalaman terus. Tapi kan nggak semua kan ada start dari nol. Ya kan ada dari pengalaman pertama. Waktu penyampaian pernah nggak Pak Ustadz salah nyampein atau kurang tepat nyampein? Bukan hanya di TV ya, mungkin ada di forum-forum kecil atau di... Lebih kepada salah menyampaikan itu lebih kepada setelahnya mungkin introspeksi. Oh tadi saya ngomong gini ada yang sakit hati nggak ya? Kadang kan kalau udah kelepasan bukan di TV, di tablik akbar itu kadang kita kelepasan. Misal kemarin ada viral mungkin yang ST gitu kan. Itu kan kadang-kala kita memang niatnya bercanda. Tetapi mungkin setelahnya kita nggak tahu respon orang. Makanya sangat berbeda yang saya rasakan tablik akbar di 2015, 2014 sama sekarang ini. Kalau 2015 kayaknya kita lebih lugas ketika di luar karena nggak ada media. Kalau sekarang kadang lebih cepat
tablik akbar itu viral dibandingkan di TV. Lebih berbahaya kamera netizen dibandingkan kamera TV. Kamera netizen tuh bikin cepat viral dibandingkan yang di TV-TV. Mana dipotong pula ya Pak Ustadz? Iya, yang lebih berbahaya. Makanya kadang ada yang sakit hati nggak ya? Tadi saya ketawa, misalnya saya bahas tentang janda misalnya. Siapa tahu ibu itu nggak terima disebut janda misalnya kan. Oh, oke. Ya kadang-kadang kita kan membahas hukum, ternyata orang nggak terima gitu. Tapi berbeda ya, talik akbar kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu Berbedanya kalau dulu kan nggak ada, ya ibu-ibu nggak main sosmed. Kalau sekarang ibu-ibu pada live Facebook. Bapak-bapak pun live Facebook, live TikTok. Kenapa ya? Kenapa mereka harus live Facebook, TikTok? Mereka ingin dikatakan ini kali ya, terupdate gitu ya, up to date orangnya. Kalau harusnya kayak gimana kalau harusnya? Sebenarnya ya itu semua adalah alat. Ya harusnya kalau kata sahabat Nabi, kami dahulu ketika belajar sama Nabi, sampai-sampai seandainya ada burung yang hinggap di kepala kami, maka burung itu akan bersandar terus sampai selesai pengajian. Artinya mereka benar bergerak pun gak berani. Kalau sekarang, logiknya iya ya kan, kalau misalnya guru menjelaskan betul. kan kita kan mendengarkan iya, ya. Benar. Coba kalau misalnya kita ustadz menjelaskan atau memberikan ceramah atau pastor atau pendeta kita live gitu, berarti di sekolah juga boleh dong kita live juga. Benar, harusnya seperti itu. Tapi kan ya gimana ya, zaman sekarang tuh mereka yang pengen dimengerti oleh pembawa acaranya. Bahkan mereka ngomong, aduh gak usah undang itu lagi, gak lucu. Anda pengen dengar tausiahnya atau pengen dengar humornya gitu. Oh. Jadi kalau kita garing mereka gak mau lagi gitu. Maksudnya ya. Itu benar. Itu benar, dan di mana-mana pun ada yang demikian. Berarti pengennya ada entertainmentnya ya? Benar. Jadi tergantung, isi. makanya aku selalu tanya tuh siapa pendengarnya. Misalnya mereka bilang anak SMP, aduh aku nyerah, aku gak bisa kalau anak SMP, aku gak punya bakat guru. Siapa pendengarnya? Oh orang kantoran, oke deh orang kantoran. Tapi aku gak mau lebih dari 30 menit. Karena aku tahu banget orang kantoran itu dipotong lagi waktu siang, makan siangnya. Dipotong lagi waktunya disuruh dengar pengajian. Kasian lah ngantuk apa segala macam. Aku gak mau lebih dari sejam misalnya. Ibu-ibu nih, oh ibu-ibu berarti pengennya dihibur ya. Udah capek dia di rumah. Mumet lihat anaknya, suaminya mancing mulu. Ya kali kita sampai sana langsung, kamu dosa. Gak mungkin. Oke, jadi harus dikemas ya? Iya harus tahu banget. Dakwah itu kadang-kadang tergantung mad'u. Mad'u itu pendengar. Ya, suasananya. Tapi isinya nggak bisa diatur. Isinya haram tetap haram. Mau Anda siapapun. Halal ya tetap halal. Tapi kan dalam agama Islam itu kalau aku nggak salah itu ada yang namanya dengan pendapat. Iya. Ya, ada yang namanya dengan pendapat. Misal nih kayak gini nih. Pendapat yang paling sering setiap tahun kita ributkan terus. Mengucapkan selamat Natal misalnya. Yes. Atau ada pendapat lain yang katanya ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Kan banyak ya, cukup banyak beragam dalam agama Islam. Yeah. Karena ulama ini ngomong boleh, ulama ini ngomong enggak. Yeah. Bahkan penistaan agama pun ada yang ngomong ini penistaan agama, ada yang ngomong enggak gitu kan. Pernah nggak seorang ustadz nyampaikan pas sudah selesai itu didatengin sekelompok orang yang memprotes apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam ya, kadang-kala netizen itu galaknya di sosmed. Kalau datang langsung sih nggak ada kayaknya, belum pernah ada gitu. Dan mudah-mudahan nggak ada. Ya karena kalau kita paham agama, semakin kita paham, semakin kita wise, semakin bijaksana. Karena kita tahu bahwa, kita jadinya tahu alasannya. Oh, Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri setelah berwudu membatalkan. Imam yang lain mengatakan, oh tidak, karena dia kan sudah halal bagimu. Ternyata kalau kita semakin belajar, ternyata Imam Syafi'i mengatakan waktu itu seperti ini karena beliau berada di Mesir. Di Mesir itu air banyak, gampang berwudu. Jadi ya udah membatalkan karena istri ini kan seorang yang engkau halalkan, tapi dia bukan mahram. Akhirnya perbedaan pendapat itu ada. Tapi kalau kita cari titik tengahnya selalu ada dok. Gak pernah gak ada selalu titik tengahnya. Selalu ada. Contoh misalnya yang paling sering kita temui ya, imam. Allahu Akbar. Imam di Mekah, dia kecil suara al-basmalahnya. Langsung, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Indonesia pakai bismillah dulu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah orang Indonesia awam ke Mekah, pulang-pulang bismillahnya ketinggalan di Mekah. Dia bilang di Mekah gak pakai bismillah. Padahal dia gak tahu, ternyata ada. Kenapa demikian? Karena sebahagian imam mengatakan bismillah termasuk Al-Fatihah. Sebagian imam mengatakan bismillah gak masuk dalam Al-Fatihah. Nah jadi dua pendapat ini akhirnya berbeda. Dua-duanya diterima karena sama-sama punya dalil. Okay. Sama-sama pernah mendengar Nabi pakai bismillah. Satunya sahabat yang lain, saya waktu dengar Nabi gak ada bismillahnya tuh. Dua-dua sahabat berbeda. Sampai kepada imam-imam berbeda lagi. Gitu. Tapi gak pernah salah.
Nggak pernah ini ya. Tapi Pak Ustadz, anehnya kalau misalnya kita, ya semua kan pasti pernah buat salah lah ya. Termasuk Ustadz juga mungkin jokes atau apa, nyinggung ya. Tapi minta maafnya bukan dengan Tuhan Pak Ustadz. Minta maafnya dengan netizen. Karena mungkin yang disinggung perasaan netizen. Bukan yang disinggung adalah Allah. Karena Allah tetap maha bijaksana. Kita seluas apapun kesalahannya, Allah tetap maha kuasa. Kita nggak ada yang sholat, satu dunia nggak ada yang sholat, Allah tetap maha kuasa. Satu dunia sholat, Allah tetap maha kuasa. Nggak ngefek Nggak ngefek kepada Allah. Tapi kalau kita punya kesalahan, kita bertobat kepada Allah. Pasti kesalahan yang terjadi mesti ada hubungannya dengan dosa kita kepada Allah. Jadi kita minta ampun juga sama Allah gitu. Oke. Pak Ustadz lihat netizen kita sekarang kayak gimana sih? Terutama 2024-2025 ini Pak Ustadz. Netizen sekarang itu mungkin lebih, yang pertama pengen up to date. Makanya sekarang ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz kenapa ya saya berusaha ngajakin orang pengajian di rumah saya susah. Padahal gratis di rumah saya. Saya bilang begini, karena sekarang yang lagi viral yang berbayar Bu, pengajian yang berbayar yang viral, yang gratis malah gak laku. Oh iya? Iya, kenapa pengen up to date? Yang berbayar itu kan artis banyak hadir. Yang berbayar itu bisa kalau kita masukin di TikTok FYP. Dipasang di story jadi penontonnya banyak. Tapi gak masalah juga. Saya juga pernah nanya sama panitia. Saya gak mau hadir kalau pakai tiket ya. Kata beliau begini, Ustadz jangan salah sangka. Saya benar-benar saya cukup Ustadz. Tanpa bikin tiket pun saya cukup. Tapi Ustadz kalau gak dikasih tiket, jamaah seenaknya. Dia bilang, saya hadir, insya Allah hadir. Tahu-tahu hari H nggak hadir. Kita udah nyiapin 1000 makanan. Mereka nggak hadir. Tapi kalau kita suruh menghargai. Iya. Tapi kalau kita suruh bayar 10.000 aja. Sebenarnya nggak cukup buat makanan itu, Sat. Tapi kita suruh 10.000, pasti mereka datang. Bertanggung jawab. Mereka bilang, udah gue bayar, masa gue nggak datang. Gitu. Jadi ada dua sisi lah. Kita semakin wise lah, semakin tahu semakin wise insya Allah. Ya tapi benar juga sekarang jadi orang memasukkan unsur entertainment ya di dalamnya ya supaya jadi lebih menarik, supaya jadi lebih banyak yang datang juga Pak Ustadz. Kita pun sebagai narsum merasa lebih bertanggung jawab, orang udah bayar, udah datang jauh-jauh, lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Oke, Pak Ustadz kemarin viral banget dan aku ada lihat postingan Pak Ustadz juga, jadi gara-gara Talik Akbar kemarin jadi berubah, jadi orang beli ST semua, gak ada yang gak berani nyuekin penjual ST jadi. Tapi itu memang banyak ya yang jualan kayak gitu Pak. Di Jawa, daerah Jawa Tengah itu, Jawa Timur banyak. Kalau di Sumatera? Sumatera saya belum pernah ketemu. Daerah Palembang gak ada. Di Palembang gak ada? Iya gak ada. Jadi gak jadi kayak jual-jualan kayak gitu tuh di pinggir, maksudnya nggak lewat ke tengah-tengah. Kalau di Jawa saya lihat memang lewat di depan kita. Makanya saya sempat ngomong, oh ini ceramah di Jawa memang banyak iklannya. Memang udah kayak kebiasaan gitu mungkin. Kalau di Makassar? Di Makassar nggak ada. Di Sulawesi juga nggak ada? Nggak ada sama sekali. Di Jakarta nggak ada juga? Di Jakarta setahu saya juga nggak ada. Biasanya dijualannya di luar kan, di parkiran biasanya itu. Yang ada di Jawa sih. Lebih banyak. Jawa Masalahnya orang Jawa ada di mana-mana jadi di Sumatera jadi ada juga ternyata Jawa. Gak tahu sih, mereka gigih sih orang Jawa tuh. Gigih bekerja. Kalau gue nungguin di sini rezeki gue nggak ada yang beli ST nih, mending gue ke tengah-tengah gitu kali ya. Sebenarnya mengganggu nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih. Kalau aku sebagai narsum mengganggu. Cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu. Aku jangankan itu loh. Kalau aku menjelaskan di kantor aja lagi meeting aja gede aja, orang ngobrol aja aku terganggu sekali. Saya selama ini selalu sampaikan bahwa dalam pengajian setannya gede. Jangan penjual ST. Anak kecil lewat aja, mata kita ke anak kecil. Kalau lagi main scrolling, siapapun yang lewat gak peduli kita. Tapi kalau pengajian itu setannya gede. Makanya apapun yang lewat pasti kita liatin. Karena pengajian itu digodain sama setan. Biar gimana Anda gak fokus. Makanya benar-benar kalau ditanya mengganggu sebenarnya. Pegang handphone aja sebenarnya ganggu ya. Ganggu. Kita kan pengen orang mendengarkan dan komunikasi. Tapi kadang-kala kita ya harus mengedepankan baik sangka juga gitu. Waktu ST itu datang, waktu saya nggak bicara ceramah orang lain ya. Waktu saya ceramah di daerah Tegal waktu itu. ST lewat segala macam. Saya udah pengen negor segala macam, tapi saya akhirnya berpikir, oh ini bukan hanya kebaikan buat penjualnya sebenarnya. Ini kebaikan untuk yang duduk di depan. Saya tahu ini orang haus, lapar, tapi gak berani ninggalin tempatnya. Kapan dia ninggalin tempatnya, dia ambil sama orang. Mungkin dia dari pagi banget duduk-duduk ke situ tuh.
Ada yang bawa anak segala macam. Jadi kita harus senantiasa mengedepankan baik sangka sih sebenarnya, itu doang. Jadi saya selalu dipesan sama guru tuh, sebelum kau sampai ke suatu tempat, bayangkan bahwa kau ke sana mencari keberkahan tempat itu. Bukan kau yang bawa berkah, tapi engkau yang ngambil berkah dari orang. Sehingga ketika kita melihat orang, kita nggak merasa bahwa gue ini membawa sesuatu yang baik buat kalian. Tidak, tapi Anda datang untuk mengambil yang baik dari mereka. Malah saya pengen dapat kebaikan dari mereka semuanya. Dibalik ya justru. Dibalik. Walaupun kita yang ada di panggung. Walaupun kita ada yang panggung. Walaupun kita yang kasih. Walaupun kita yang ngasih jangan segala macam. Tapi bayangkan bahwa engkau tuh datang ke sana belum tentu loh yang duduk situ orang tidak berilmu. Bisa jadi yang duduk tuh orang berilmu. Tapi karena dia rendah hati, enggak ngasih lihat bahwa dia berilmu. Gitu. Berarti prinsip itu bisa kita pakai waktu kita memberikan juga ya. Betul, di mana aja. Waktu kita berbagi dengan sesama bisa dipakai seperti itu. Iya dong, jadi bukan kita yang bagi berkat, tapi kita yang ngambil berkat gitu. Subhanallah. Makanya nikmat juga tuh. Ada kisah kan, seorang yang membagikan harta di malam hari. Dia nggak pengen ketahuan sama orang. Jadi dia ngumpet-ngumpet tuh. Untuk tengah malam dia ngasih. Besok viral. Siapa tadi malam katanya? Ada orang yang bagi-bagi, ternyata yang dapat, mohon maaf nih, wanita tunasusila, subhanallah. Tapi gara-gara dia ngasih malam itu, dia tobat sama Allah, ya Allah saya salah ngasih orang, masa perempuan begini yang saya kasih. Ternyata besoknya dia, besok saya mau ulangi lagi, besok dia ngasih lagi. Ternyata yang dia kasih adalah seorang orang kaya yang pelit. Malamnya dia tobat lagi, ya Allah kenapa saya salah nih, saya ngasih salah sedekah nih. Tiba-tiba besok malam dia bermimpi, malam dia kasih perempuan itu tobat, berhenti dari pekerjaannya. Ternyata rezeki datang dari mana saja. Dia kasih sama orang kaya, akhirnya orang kaya ini sadar, ya Allah ternyata saya yang kaya tapi saya gak pernah berbagi. Gitu. Jadi gak pernah salah gitu. Maksudnya kita memberi itu, kadang-kala kita yang dapat kebaikannya. Pasti Dr. Richard ngerasain lah. Lebih bahagia mana menerima memberi, lebih bahagia memberi. Kalau dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai pulau kebahagiaan sebelum engkau pandai memberikan apa yang kau senangi. Oke, luar biasa Pak Ustadz. Senang, memberi itu senang Pak Ustadz. Kalau dapat juga lebih senang sih, apalagi kalau banyak. Saya kasih Dr. Richard jam tangan mahal. Senang. Lebih bahagia saya. Enggak juga sih Pak Ustadz. Kenapa? Kecuali kalau Richard Mille senang gak? Yeah. Saya kasih Richard Mille. Saya kasih satu. Kira-kira kalau saya kasih Richard Mille, saya punya Richard Mille gak? Pasti punya, pasti banyak, gak mungkin satu. Lebih bahagia saya, gak mungkin satu. Gak mungkin saya kasih kalau saya gak punya. Bener juga ya Pak Ustadz. Tapi gara-gara kejadian itu makin rame atau makin tertib ST-ST yang ada di... Tergantung daerah sih. Kadang-kala bagusnya itu kita request sama panitia sih sebenarnya. Tolong kalau saya sampaikan saya gak bisa sabar selamanya. Siapa tahu ada yang mengganggu. Bagusnya kita sampaikan sih sebelumnya. Kayak saya nanya dulu, pendengarnya siapa, anak sekolah. Aduh minta maaf, saya gak bisa mendiamkan anak-anak. Takut saya marah-marah, takut saya ini. Anak sekolah tuh saya takut banget ngadepin. Berarti ada perubahan ya Pak Ustadz. Kalau kita ngeliat kayak gini ya, guru kan juga ada perubahan. Ya. Zaman dulu ngajar dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ngajar tuh, ngerjain tangan. Ya. Pas, dulu pakai penggaris. Tapi itu yang kita ingat ya. Iya, dulu pakai kapur kayak gitu kan, lempar. Aku pernah tuh pakai penghapus papan tulis dilempar oleh guru. Tapi biasa aja kita dulu kita ngadu dengan mak, malah kita yang disalahin. Ditambahin. Iya. Berdiri di depan kelas, nggak pakai topi, terlambat sebentar aja. Kalau sekarang Pak Ustadz, orang tuanya yang datang. Bahkan kalau guru dulu kan, kalau misalnya ada rambut panjang kan, ini rambut panjang black digunting kayak gini. Terus guntingnya bukan gunting bagus lagi kan, gunting tuh sengaja nggak jelas supaya biar pulang. botakin. Iya. Kalau ini besoknya Maya datang, gurunya minta maaf sampai nunduk. Ya ada perubahan ya. Itu tanpa kamera loh Pak Ustadz. Iya betul. Itu tanpa kamera yang pulang heboh. Karena ada perubahan zaman, guru juga berubah. Jadi guru sekarang jadi takut dengan murid. Ada CCTV di sekolah, ada banyak ketakutan. Ternyata kalau dilihat seperti ini juga dunia ustadz atau dunia pemuka agama juga ada pergeseran ya. Yang dulu jokesnya itu santai, dulu mungkin apa aja yang bisa disampaikan, ngobrolnya. Sekarang kayaknya ini sensitif nih. Iya. Viral nih kayak gitu ya. Ada perubahan besar Pak Ustadz. Tapi itulah kemukjizatan Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran itu kenapa, mungkin tadi dokter nanya kenapa ulama beda pendapat. Karena disinilah mukjizatnya Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Seandainya Al-Quran saklek, tak, mungkin gitu-gitu doang.
gak bisa dikembangin. Tapi Al-Quran itu memberikan kita kebebasan para mufassir, para alimul Quran, para ahli Al-Quran untuk, oh ini cocok nih dipakai ayat ini di sini nih. Makanya ditemukan lagi berapa hukum dalam Al-Quran. Semakin kau selami Al-Quran, semakin kau merasa bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran ini. Makanya membuktikan bahwa Al-Quran ini, Masya Allah, memang mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Jadi metodenya aja yang berubah, Dok. Tapi isinya tidak akan pernah berubah. Oke. Pergeseran. Pergeseran. Pak Ustadz, kemarin nggak ada obrolan. Ya. Tapi menarik ini. Ya. Ini menarik. Itu coba diskusi ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan hafal Al-Quran. Insya Allah. Hafal Pak Ustadz? Insya Allah. Okay. Katanya sekarang untuk apa kita hafal Al-Quran lagi? Ya, Satu untuk ada logiknya juga ya. Iya. Kalau kayak zaman dulu kan kita pakai sempoa, berhitung harus. Zaman sekarang memang ya ada kalkulator, ngapain lagi kan? Betul. Ya kan? Kalau sekarang kan Al-Quran kan ada digital, mudah ditemuin, mudah dibeli. Kalau zaman dulu mungkin ya esensinya menghafal itu adalah dulu kan tidak ada alat tulis itu sulit untuk ditemukan. Kalau sekarang kan gampang ditemukan, gampang dipegang. Untuk apa lagi dihafal? Dibaca saja. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan sudah ada alat pengganti otak manusia, sebenarnya sudah dijawab sebenarnya film-film superhero itu. Betapa banyak alat yang error gitu. Akhirnya robot itu melawan manusia. Robot itu melawan manusia. Alat itu melawan manusia. Udah banyak kalau kita mau jawab secara anak muda ya. Alat itu bisa melawan manusia. Tapi kalau manusianya sendiri yang punya rumusnya, itu pasti dia akan mengalahkan alat-alat tersebut. Sehingga pernah suatu ketika ada orang yang berusaha memalsukan Al-Quran. Satu ayat dia rubah. Tapi karena ada satu penghafal Al-Quran, akhirnya tidak jadi diterbitkan Al-Quran itu. Jadi ada satu orang yang berusaha mengubah daripada ayat Al-Quran. Kalau ditanya apa gunanya? Satu, ibadah. Yang kedua, memang disuruh oleh Nabi SAW. Yang ketiga, untuk inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Memang perintah Allah untuk menjaga Al-Quran itu. Jadi senantiasa akan ada guna dan manfaatnya menghafal Al-Quran. Karena alat tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Mesti ada errornya alat tersebut. AI, mesti ada errornya AI itu. Jadi kalau dikatakan alat bisa menggantikan. Apalagi manusia Pak Ustadz kalau kayak gitu. Manusia kan lebih human error. Iya lebih. Makanya ada regenerasinya. Ada regenerasinya. Saya sudah selesai masa saya, nanti ada anak saya menghafal Al-Quran lagi. Anak saya, cucu saya menghafal Al-Quran lagi. Mereka menghafal Al-Quran lagi. Kalau berhenti semua, udah ada AI. Nggak usah ada yang hafal Quran. Siapa yang meneruskan? Kalau AI-nya error. Oke. Iya. Pak Ustadz ini juga ada nih. Ada statement Pak Ustadz Syam viral. Nikmat surga itu adalah pesta seks. Oke. Sempat dikecam dan dipanggil MUI. Ini 2017. Wah ini lama ya? Ini bukan live, ini tapping. Jadi ada human errornya ini. Ada human errornya. Waktu itu tapping setelah iklan, aman gak? Bahaya nih, gue bilang bahaya. Cut. Gue bilang potong kan, karena ini tapping bukan live. Minta di tapping, minta di tahu-tahu pas hari libur tayang nggak dipotong, tidak teredit. Padahal pas menyampaikan itu kita semua sudah bilang bahwa itu berbahaya disampaikan. Akhirnya saya dipanggil MUI, udah ngobrol segala macam. Apa dasarmu menyampaikan itu? Dasar saya dikasih pertanyaan, kenapa laki-laki dijanjikan bidadari di surga? Untuk apa itu? Seakan-akan Islam ini kok bicaranya selalu tentang itu. Ngapain sih tentang ini segala macam? Ada pertanyaan dari luar Islam yang menyerang Islam demikian. Jadi saya kanter ke luar Islam. Maksud saya, emang kenapa gitu? Emang kenapa? Di dunia kita disuruh tahan kok. Gitu. Emang kenapa? Emang Allah salah kalau di surga dikasih? Silahkan sebebas-bebasnya. Itu orang di dunia kita Islam disuruh menahan kok, disuruh nahan pandangan, hanya boleh kepada yang halal gitu. Ya nggak salah dong kalau misalnya Anda mau ini, makanya di dunia ditahan, nanti aja kamu di sana baru pesta. Gitu aku. Oke. Potongannya nggak seperti itu. Tapi setelah nyampein itu aku mikir, bahaya nih. Ini mah bahasa dalam masjid nih. Maksudnya bahasan dalam lingkup kecil. Nggak bisa kalau umum nih. Jadi gini loh dok. Dakwah di TV itu karena satu arah. Sama dengan dakwah podcast ini. Karena satu arah. Memang harus kalau buah udah di jus. Oke. Tapi kalau gini, buah mentah pun ku kasih. Akhirnya dokter minta kupasin dong, ku kupas. Oke. Belum ngerti nih jus. Karena ada dialog. Karena ada dialog. Tapi kalau bahasa TV atau ceramah satu orang nggak bisa. Istilahnya udah di jus udah. Orang tinggal makan. Tapi ada yang menarik satu ini Pak Ustadz ya. Artinya kalau saya juga ngelihat, kemarin saya juga ada masalah Pak Ustadz ya. Karena
saya belajar dari Pak Ustadz duduk ini, jadi saya sadar bahwa semua orang tuh kalau mau dicari salah, itu bisa ada salahnya. Tapi lebih parah kalau orang baik yang bikin salah. Kalau orang baik bikin salah langsung salahnya diingat terus. Tapi kalau orang jahat bikin salah biasa. Jadi kita harus jadi jahat Pak Ustadz. Saya ingat lagi nih. Ada teman saya kayak gitu juga Pak Ustadz. Kenapa? Hotman Paris Hutapea Pak Ustadz. Karena udah biasa. Sudah biasa. Jadi mau Ini dipoto. Aspri 1, ini Aspri 2. Nggak nakal-nakal dikit tak apalah katanya. Nakal banyak pun orang tak masalah. Besok ada video nakal, orang biasa aja sudah. Siapa hot? Oh biasa. Ya, coba kalau Pak Ustadz kan. Coba kalau kita lagi langsung. joget-joget dengan cewek gitu ya. Besok viral Pak Ustadz. Ini di antara kata ulama, di antara keburukan perangai atau akhlak seseorang, dia kalau melihat kesalahan orang lain, langsung itu dibahas terus dan tidak mau diklarifikasi. Tapi kalau lihat baiknya orang, dia mau tanya-tanya dulu, bener nggak dia begitu? Bener nggak? Nyinyir ya? Kalau salahnya orang, langsung percaya. Tapi kalau baiknya orang, tidak mau langsung percaya. Kalau dia banyak duit, ini pasti dari sini. Ini pasti open BO. Ini pasti pencucian uang. Habis sumbang masjid, bangun masjid. Emang bener dia yang bangun sendirian? Emang bener dananya dari mana? Itu kalau kebaikan tuh. Tapi kalau kesalahan, oh langsung percaya. Nggak mau dia emang bener. Langsung percaya. Itulah netizen kita. Dan saya juga adalah netizen. Tapi Pak Ustadz juga berpikir seperti itu? Enggak. Ya manusiawi. Maksudnya ketika ada orang bikin kesalahan, ya semakin kita belajar, semakin kita bijaksana lah. Berarti kita semakin skeptis ya, semakin... Artinya yang... itu sifat yang nggak oke sebenarnya Pak Ustadz. Jadi nafsu kan? Iya, jadi kayak misalnya di... apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi kan walaupun kita ngomong abu-abu lah tadi ya, kita ngomong ya apakah kalau di surga nanti itu ada bidadari atau gaib, apa. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau cari hal yang positifnya, ada hal positifnya. Positifnya tahan di dunia, nanti aja kamu kalau mau nikmati. Tapi kalau misalnya aku mau cari, ya juga aku ketemu negatifnya. Iya betul. Ya, ataupun juga di podcast ini kan kita nonton ya, kalau misalnya kita ngambil sisi positifnya, wah banyak nih positifnya. Mungkin dari 100 orang, 90 lebih ngerasa ada positifnya. Betul. Tapi kalau mau cari negatifnya juga pasti ada-ada aja. Dan mustahil semuanya positif. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mencari ridho manusia, maka itu adalah ridho yang tidak akan pernah kau dapatkan. Maksudnya, Anda berusaha mencari cinta manusia 100%, tidak mungkin. Mesti ada yang tidak suka. Mesti ada. Dari 100 mesti ada 2, 3. Apa yang harus kita lakukan sebagai netizen dan sebagai penonton di rumah untuk mengurangi rasa iri, dengki yang seperti itu ya. Ketika Pak Ustadz bilang tadi, kalau misalnya lihat bagusnya kita pertanyakan dulu, kalau misalnya jeleknya kita... Langsung percaya. Cermin. Hasibu qabla an tuhasabu. Cerminlah, introspeksilah dirimu sebelum kau menilai orang lain. Sebagaimana kau senang menilai orang lain, maka senanglah juga menilai dirimu. Kadang-kala kita ini terlalu senang menilai orang lain sehingga lupa menilai diri sendiri. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sampaikan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti di hari kiamat. Sepakat ya kita Fir'aun jahat, sepakat ya kita Namrud jahat, sepakatlah kita Korun jahat. Tapi sebesar-besarnya dosanya Fir'aun, engkau dikubur gak bakal ditanya kenapa Fir'aun sombong. Gak ada pertanyaan itu. Yang ditanya kenapa kau sombong. Oke. Jadi sebanyak apapun dosanya Fir'aun, engkau dikuburmu tidak akan ditanya tentang Fir'aun. Yang ditanya adalah tentang dirimu sendiri. Jadi sebesar apapun dosanya Syam, engkau tidak ditanyain tentang Syam. Yang ditanya adalah dirimu sendiri, wahai netizen. Oke. Jadi kita nggak ditanya ya, dan kita juga tidak bisa jawab. Itu boleh Pak Ustadz. Malaikat, itu juga. Engkau tidak akan ditanya, kenapa Dr. Richard Lee podcastnya begini. Nggak ada pertanyaan dari Mungkar Nakir begitu. Yang ditanyain, kenapa kau komentar begini. Asal-dasar apa kok kemarin komen kayak gitu. Kalau komentar negatif kayak gitu, berburuk sangka atau juga julid dengan orang. Just a komentar ya, bukan lisan ya. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu. Dosa dimulai dari lisan kita. Salamatul Islam fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Ya itu dulu Pak Ustadz. Kalau sekarang dari jempol. Jarimu jerujimu. Iya, kalau sekarang kan jempol lebih ini ya. Terus ada dalilnya pula, dia ngomong pula kan. Pak Ustadz, itu kan kalau di Al-Quran kan mulut, lisan Pak Ustadz. Kan gak ngomong jempol. Berarti boleh dong kita julid di jempol. Dalam Al-Quran disebutkan
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini ditutup mulutmu di hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tanganmu hari kiamat tuh. Harus sudah dibahas. Udah dibahas dalam surah Yasin. Bahkan jadi lagunya Chrisye. Apa itu? Astagfirullah, lupa. Bila tangan dan kaki bersaksi. Oh itu, bila tangan dan kaki bersaksi. Ada pokoknya ada lagunya Chrisye tuh, almarhum Chrisye. Bila tangan dan kaki bersaksi. Lupa, nanti lah insyaAllah. Okay. Bukan penyanyi soalnya. Berarti itu juga bentuk dosa ya. Kalau misalnya kita julid di... Ini ditutup. Tangan yang akan bersaksi, kakinya bersaksi. Makanya kata Nabi, Atsbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Tamballah keburukanmu dengan kebaikan. Pernah ku pakai tangan ini komentar buruk, maka sekarang tambal komentar burukmu dengan komentar baik. Saya pernah ngatain orang ini dulu nih. Maka sekarang tambal, saya minta maaf, engkau itu ternyata di luar daripada sangkaan saya. Oke. Pak Ustadz, zaman kan makin terbuka ya. Makin maju ya, komunikasi makin baik ya. Harusnya kan yang kita lihat itu adalah, ini perasaan saya ya, tapi nggak tahu ya. Aku nggak tahu, aku konfirmasi dengan Pak Ustadz lah ya. Soalnya kan kalau sekarang ini informasi kan jadi lebih cepat ya. Artinya akses untuk kita belajar juga jauh lebih mudah daripada zaman kita dulu. Betul. Waktu kita SD, SMP, SMA. Apa yang kita baca itu hanya dari buku. Perpustakaan. Kita nggak ada YouTube zaman dulu ya. Jadi kita mau cari itu benar-benar harus nonton TV, nonton berita ya. Artinya kalau kita mau belajar sesuatu itu lebih sulit lah. Belajar agama lebih sulit. Kalau sekarang belajar agama sudah jauh lebih mudah, lebih instan, lebih menarik. Ada podcast, ada juga kajian, bisa pilih. Artinya secara cara belajarnya akan lebih mudah ke masyarakat. Tapi kita melihat masyarakat punya moral. Itu bukan lebih baik. Tapi lebih merosot, lebih turun. Zaman dulu kita sangat menghargai orang yang lebih tua. Husnuzon itu suatu hal yang luar wajib, biasa. iya. Kalau sekarang suzon terus. Gimana nih Pak Ustadz? Padahal medianya makin banyak, ustadznya makin banyak, yang nyampe banyak, media tambah banyak, tapi justru moralnya merosot. Merasa gak seperti itu Pak Ustadz? Betul, tapi ada ulama mengatakan begini loh. Yang dikhawatirkan di akhir zaman itu media makin banyak sehingga yang ceramah makin banyak. Yang ceramah makin banyak tapi yang belajar makin kurang. Artinya dia mampu menyampaikan tapi dia belum punya modalnya. Ada ulama yang khawatirkan itu. Masjid makin banyak berarti ustadz makin banyak. Nih ustadz dari mana nih? Tiba-tiba jadi ustadz. Ini siapa nih, backgroundnya apa nih? Tiba-tiba kok jadi memberikan fatwa, memberikan dalil. Nah itu berbahaya juga. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau bahasa moral sebenarnya dari zaman Nabi sudah prediksi semua. Tidak akan datang hari kiamat sebelum ada budak yang melahirkan tuannya. Apa maksud daripada budak melahirkan tuannya? Anak udah makin berani sama emaknya. Anak udah gak peduli sama orang tuanya. Budak melahirkan tuan, berarti anak jadi tuan kepada orang tuanya gitu. Nabi sudah prediksi semuanya, ini udah ada akhir zaman, mendekati akhir zaman. Ya modal kita sekarang ya benteng kita adalah iman, benteng kita adalah Al-Quran, benteng kita adalah pengajian gitu. Ya pengajian itu obat hati paling kuat dok. Kalau dokter tahu, orang kalau masuk Jumatan tuh khutbah baru dimulai, udah pada ngantuk dok. Di rumah dia susah tidur. Kira-kira apanya yang bermasalah orang kalau susah tidur? Hatinya. Kebanyakan pikiran, mumet, susah tidur. Tapi kalau datang pengajian baru mulai udah ngantuk. Artinya pengajian itu obat hati. Makanya cobain Jumatan. Baru mulai itu. Ittaqullah haqqa tuqatih udah. Nanti bangun-bangun pas Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Pas alhamdulillah udah doa. Sebenarnya mau zaman dulu zaman sekarang sebenarnya ujiannya masing-masing ada. Zaman dulu orang tua ada yang bunuh anaknya pas lahir, lihat perempuan, aduh malu aku punya anak perempuan, digali tanah dimasukin anaknya, dia kubur hidup-hidup. Dulu. Kalau zaman sekarang belum ketahuan kelaminnya udah dibunuh duluan. Lebih meningkat ya. Aborsi kan. Ada lebih peningkatan. Aduh subhanallah. Jadi zaman dulu sama sekarang ada. Tapi semua ada solusinya dalam Al-Quran. Dalam Islam mesti ada solusinya.
Oke. Pak Ustadz, ini fenomena di media sosial nih makin mengkhawatirkan. Orang bisa ribut dan huru-hara, ya ribut tuh hal yang biasa lah ya mungkin ya. Tapi dijadiin konten. Apa sih hukumnya gibah dan ngomongin orang di media sosial? Pak, ini hukumnya viewers. Bener. Semakin banyak mata yang melihat, semakin banyak ditanyain nanti. Pokoknya gibah mau langsung, mau nggak langsung ya definisi dari Nabi menceritakan sesuatu yang di belakang saudaramu yang kamu tahu kalau dia tahu ini dia akan marah. Itu kan gibah definisinya. Jadi mau gimana kalau gibah? Menceritakan sesuatu tentang saudaramu. Kalau dia tahu engkau cerita itu maka dia akan marah. Itu gibah tuh. Kalau dia senang? Kalau dia senang berarti bukan gibah. Oke. Kalau saya ngomongin Ustadz Sam nih. Ganteng, bagus. Kira-kira kalau aku dengar, aku marah gak ya? Aku senang, enggak, berarti itu bukan gibah. Oke. Kalau kita ngomongin yang jelek, terus dia marah, atau ngomongin yang bagus tapi dia nggak suka, itu namanya gibah. Betul. Tiba-tiba kata sahabat sama Nabi, ya Rasulullah, tapi kan benar, emang dia begitu orangnya. Emang dia begini orangnya, emang begini. Lah, kita kan ngomongin jujur, benar emang begitu orangnya. Kata Nabi, itulah gibah. Lah, kirain yang bohong doang. Kalau bohong itu bukan gibah, tapi itu fitnah, menuduh. Yang mana yang lebih? Dua-duanya dosa. Jadi kalau mau memperbaiki orang ya perbaiki di hadapannya. Kalau kita punya kesalahan. Makanya kalau... Dengan alasan memberantas kejahatan. Tapi kan memberantas kejahatan apa efeknya kalau kau tanya orang, kasih tahu orang. Tapi tanpa kasih tahu orangnya langsung. Saya punya noda di baju. Dokter Richard sibuk cerita ke orang noda baju. Apakah akan bersih? Tidak bersih. Kapan bisa bersih? Kalau Dokter Richard ngomong ke saya. Baru saya bersihkan. Tapi kalau Dokter Richard ngomong ke orang, kapan bersihnya? Oke, kalau misal kayak gini, misal ya, Ustadz Syam misalnya itu orang lain aja lah, karyawan saya misalnya, penjahat kelamin misalnya. Iya. Oke, suka gonta-ganti cewek atau deketin cewek, terus lebih jahat lagi, ngasih obat lagi, misalnya kayak gitu kan. Kita ngomongin dia, walaupun itu sudah jahat loh dia. Dan kita kasih tahu teman-teman cewek yang lain itu, hati-hati loh itu kalian, dia itu penjahat loh, penjahat kelamin. Itu gibah. Kalau itu gibah, tapi gibah yang dikecualikan. Ada gibah dikecualikan, Dok. Ini lebih luas lagi ya. Gibah yang dikecualikan satu, ketika di pengadilan. Kamu pernah itu kan kita memberi kesaksian ya. Kan tiba-tiba ditanya sama hakim, saya takut gibah. Benar suami memukul kamu. Sebenarnya, tapi saya nggak mau, saya nanti gibah. Nggak boleh. Sampai itu gibah yang dimanakan. Polisi tanya ya harus kasih tahu. Iya, kasih tahu orang mau ditanya ininya kan. Kemudian yang kedua, orang yang sudah terang-terangan keburukannya. Orang sudah terang-terangan keburukannya. Contoh misalnya, ya mau gimana emang tiap malam pulang tengah malam. Tapi belum tentu juga Pak Ustadz. Mungkin tapi dia terang-terang, maksudnya dia tidak peduli. Emang dia pengen diomongin. Ada kok suka begitu. Adalah orang yang tapi suka. Kan ini kan zonanya abu-abu Pak Ustadz. Nah yang ketiga baru. Orang yang kita khawatirkan akan berdampak kerusakan kepada banyak orang. Contoh misalnya, saya nanya ke dokter. Dokter Richard, saya diajak bisnis sama si A. Nah dokter, kalau dokter kenal banget sama si A dan dokter tahu, maka dokter mesti kasih tahu ke saya. Itu bukan gibah. Saya sih pengalamannya Ustadz waktu bisnis sama dia nilep 2 miliar. Itu. Oke, sampai di mana Pak Ustadz? Sampai di mana nih? Batasannya. Nah, batasannya supaya saya berhati-hati. Supaya saya tidak berdosa ya kayak gitu ya. Supaya saya berhati-hati. Saya gibah tapi tidak dosa. Cukup yang ditanyakan saja. Cukup yang ditanyakan saja. Dokter Richard saya mau menikah dengan dia. Dan aku tahu nih. Yes. Aku tahu nih kelakuan dia nih. Mikir-mikir dulu deh. Saya nggak tahu sih sekarang udah taubat atau belum. Tapi mikir-mikir dulu. Setahu saya dia itu gonta-ganti cewek. Oke gitu bahasanya. Iya. Jangan ceritain. Kok. Jangan sama dia lu. Aminah kemarin. Bunting. Boleh ya. Gak usah seperti itu ya. Coba ditelaah lagi, coba dilihat lagi. Betul. Usul keluarganya. Kamu istikharah. Aku ingatin lah. Itu namanya istisyarah. Jadi dalam Islam itu ada istikharah, ada istisyarah. Istikharah itu sholat 2 rakaat minta petunjuk. Kadang dalam mimpi, kadang dimudahkan jalannya. Tapi ada namanya istisyarah. Istisyarah itu sama pentingnya dengan istikharah. Istisyarah musyawarah. Nanya-nanya dulu.
Saya mau bikin produk kecantikan yang nggak masuk akal kalau saya nggak nanya-nanya dulu sama ahlinya. Itu namanya musyawarah. Oke. Jadi kita wajib memberitahu, tapi kita juga bukan berniat untuk menjatuhkannya, tapi berniatnya adalah menyelamatkan orang ini. Itu gibah yang benar ya. Ibu hati-hati ya Bu ya, saya rasa kemarin Bapak itu kurang ini deh, dia suka tiba-tiba lewat depan rumah orang masuk main ini segala macam. Coba hati-hati deh, coba dilihat lagi, coba dipelajari. Aku gak berani ngomong banyak, tapi ya kan siapa tahu orang berubah atau orang sampaikan seperti itu ya, bukan dijelek-jelekan, apalagi ditambah-tambahin bumbu ya. Itulah yang kadang-kala dosanya itu kan, makin dibumbuin makin kecil suara makin akurat. Apalagi kalau udah nggak pakai suara dok. Makin akurat infonya itu. Tapi zaman sekarang kan memang seperti itu Pak Ustadz. Buktinya kita ngelihat sekarang lemon menjadi fenomena. Ada lemon, ada kentang, ada apa lagi itu brokoli. Pak Ustadz terkopi nggak? Nggak tahu. Zaman sekarang Pak Ustadz. Apa itu? Pakai filter lemon, pakai filter. Oh, yang mulutnya dong sama matanya itu ya. Itulah, dia cari duitnya dari situ. Dikira halal kali ya. Carinya Pak Ustadz aja, jangan cari saya. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Kita semua manusia. Yes. Ustadz juga manusia. Yes. Apakah kalau Ustadz itu mati pasti masuk surga? Tidak ada jaminan dok. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan. Tapi kita mesti yakini kalau kita beriman, Islam pasti masuk surga. Sebanyak apapun kesalahannya, tapi dia Islam, masuk surga. Nggak setuju saya Pak Ustadz. Kenapa? Enak aja Pak Ustadz. Asyhadu. Kita Islam harus meyakini dok. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia Islam pasti masuk surga. Tapi sebanyak apapun kebaikannya, kalau dia tidak Islam pasti neraka. Itu yang harus kita yakini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah password masuk surga bagi orang Islam ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma pasti masuk surga, ya transit dulu di neraka, dibersihin dulu. Karena surga tempat yang suci, tidak mungkin yang masih ada dosanya masuk. Dibersihin, di laundry dulu di neraka, dry clean. Oke. Kalau udah bersih baru satu harinya di sana, satu detiknya sama dengan 70.000 tahun. Jadi jangan pernah berbayangkan ya udah tetap masuk neraka dulu, masuk neraka dulu, nggak mungkin bisa masuk kalau nggak dibersihin dulu. Oke. Kalau orang tidak Islam, banyak kebaikannya, tiba-tiba masuk Islam, langsung dihitung semua yang kemarin itu kebaikan-kebaikannya. Kalau misalnya tidak Islam, baik, tidak pernah jahat. Menurut Islam tidak. Terus tempatnya di mana Pak Ustadz? Tempatnya di neraka. Karena kalau dia sampai kepadanya informasi. Berarti jauh lebih penting agamanya dibanding perbuatan baiknya. Betul. Imannya itu jauh lebih penting. Imannya. Bukan karena iman, karena Islam aja. Udah Islam aja dok. Udah Islam aja. Belum tentu diterima amalnya. Niatnya karena apa? Innamal amalu binniat. Segala amal pun dihitung niatnya untuk apa? Oh ternyata saya sholat karena pengen dilihat orang. Oh ternyata saya berbagi biar saya dilihat orang. Tetap aja iman itu. Karena iman di hati kan. Bagaimana kalau misalnya kita, aku sih nggak begitu setuju ya. Mungkin sesi terakhir kita agak sedikit bertukar pendapat ya Pak Ustadz ya. Aku nggak begitu setuju karena ya kebetulan Pak Ustadz lahirnya di Indonesia Pak Ustadz. Betul. Anda kebetulan lahirnya di Indonesia dan kebetulan orang tua Islam. Iya, Anda kebetulan Islam. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz lahirnya, Syam lahirnya di bukan di Islam misalnya, bukan di negara ini. Misalnya. Iya. Dan tapi Anda berbuat baik, bahkan lebih baik daripada hari ini. Berderma setiap hari, memberikan khotbah juga, tapi memberikan khotbah yang bukan agama Islam. Betul. Ya, mungkin bantu. Tapi semua kebaikan. Terus sampai meninggal gitu, kena timpuk batu misalnya. Terus sampai di atas, kan nggak mungkin ditanya agamanya apa. Ada geser-geser neraka. Betul. Nah dalam Al-Quran itu makanya ada ulama yang menafsirkan sebuah ayat walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Seperti dia diambil dari as-sabiin. As-sabiin itu orang yang tidak sampai informasi Islam kepadanya. Tidak sampai informasi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia meyakini ini mah dunia ini ada yang ngatur, nggak mungkin gak ada yang ngatur nih. Ini mah setelah kita mati pasti ada balasannya. Kenapa saya berbuat baik? Karena pasti ada yang bakal ngebalas saya. Cuma nggak tahu siapa nih. Kebetulan gak nyampe ke sana informasinya. Nah ini selamat. As-sabiin. Kata Al-Quran. Innalladzina amanu. Orang yang beriman. Waladina hadu. Yahudi. Wan nasara. Nasrani.
was-sabiin. Mereka orang-orang yang tidak nyampe informasi kepadanya. Filosof-filosof terdahulu kan nyari-nyari Tuhan tuh. Man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi mereka beriman. Ada yang menguasai dunia ini. Ada yang menciptakan saya. Ada yang menciptakan. Gak mungkin gak ada sang pencipta. Mesti ada. Cuma dia gak kenal. Karena gak nyampe Quran kepadanya. Gak nyampe mungkin info kepadanya. Gak nyampe khutbah kepadanya. Itu akan mendapatkan keselamatan kalau kata Al-Quran. Oh tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Bahasanya mendapat keselamatan. Mendapatkan keselamatan. Tetap masuk surga. Cuma syaratnya gak nyampe info kepada dia ya. Iya. Gak nyampe info. Okay. Tapi kalau udah nyampe info, dia udah tahu. Kayaknya paling masuk akal memang Islam ini. Tapi dia nolak masuk Islam. Ah ini. Dia ngafer diri, dia nutup diri. Padahal dia udah, kayaknya paling bener deh kayaknya ini. Kayaknya semua bener deh yang disampaikan nih. Gitu. Tapi dia nutup diri, gak mau. Kenapa gak mau gitu. Nah ini yang akan dapat hukuman. Oke. Nah, terima kasih banyak undangannya. Makasih Pak Ustadz sudah datang. Begitu pula datang. dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini Pak Ustadz ya. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya, makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya, banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita, semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih yang tentang pendeta Gilbert. Iya, Desember 2024 Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. Lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, Pastor, saya bilang karena kan dia pernah datang ke podcastku. Aku kan bersahabat, jadi gak enak lah aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja, muda gereja dikumpulkan. Karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan, tidak hari Minggu dikumpulkan, duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Apalah siapalah Dr. Richard ini kan, nilai keagamaannya kan gak tinggi kan. Cuma kan mereka ngelihat aku mungkin lebih sukses, punya bisnis banyak. Oke, memberikan motivasi ya, dengan bahagia, dengan senang gitu kan. Tapi ternyata waktu datang ke sana kaget juga. Ternyata itu bentuknya ibadah pada waktu itu. Dan aku nggak nyangka, aku nggak tahu. Ya kan sudah datang ya, nggak mungkin juga. Aku pulang dulu ya Pak Ansur ya. Ya sudahlah, kan motivasi aja kan. Ya apa salahnya lakukan motivasinya. Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya, memberitahukan apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan gak apa-apa kan dokter? Nah gak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja, atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya tetap ibumu dia. Tetap dia saudaramu, tetap ini. Ya, bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Makanya nanti nyambung tuh ke ucapan selamat Natal, nyambung ke ini. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Siapa tahu dia sepupunya Kristen. Siapa tahu dia mu'alaf sendirian. Kita kan gak boleh mutusin silaturahim dia kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Jadi kadang-kala kita kasih fatwa, hukum, itu kita lihat backgroundnya juga. Kita lihat background orang. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik. Tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bahkan ketika kau masuk Islam, justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya minta maaf kalau
ada salah-salah. Iya, minta maaf Dan minta maaf juga sama netizen. Kesalahan-kesalahan yang telah lama yang diungkit lagi oleh Dr. Richard Lee. Karena kalau nggak diungkit nggak seru. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Dok.